Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Halo, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Bersama gue lagi, bersama admin di sini, di sana dan di mana-mana. Kali ini gue bakal cerita lagi anjir. Karena emang konteksnya ini gue mau ngebaca cerita dari DM kalian yang udah masuk ke dari message gue. Langsung aja kali ya. Oke. Ini ada salah satu ngirim, gue nggak tahu nih dari fake account. Gue nggak bisa sebut namanya seperti biasa karena gue rahasiakan. Ceritanya cukup panjang. Kayak gue bakal agak panjang nih bacaan ceritanya. Masuk aja. Oke. Pertama-tama gini. Sampai sekarang gue masih ngejalanin hubungan sama temen yang gue temuin di aplikasi anonim gitu. Aplikasi anonim itu gue apa nih? Aplikasi dating apps gue tahu, cuman kalau anonim itu gue nggak tahu nih. Lanjut. Dari yang cuma ngobrol biasa dan nggak tahu satu sama lain, sampai akhirnya ketemu dan jadi lebih dari itu. Gue bukan orang yang mudah terbuka sama orang lain. Mungkin kalau urusan love life gue sering sharing sama orang, tapi kalau udah tentang family life gue sangat tertutup. Nah berarti kalau misalkan si orang ini bakal cerita kalau urusan love life, mungkin kayak percintaan sama orang lain, jatuh cinta dan segala macam. Cuman kalau yang tentang family life gue itu si orang ini sangat tertutup. Oke, lanjut. Tapi dia entah dengan cara apa dia berhasil bikin gue cerita apapun yang gue rasain. Sesakit apapun, sedown apapun, bahkan pada masa gue mikir kalau lebih baik gue suicide. Karena saking gak kuatnya. Gue gak tahu nih, ini orang kenapa gitu. Lanjut ya. Karena saking gak kuatnya. Dan dia bisa bikin gue tenang dan ngerasa aman kalau udah cerita sama dia. Nah berarti si orang ini membuat dia merasa nyaman untuk cerita sama dia. By the way, gue sama dia sekarang beda negara. Cuman yang jadi sedikit masalah adalah dia punya pacar sekarang udah sekitar 6 bulan atau lebih. Gue gak tahu nih pastinya kapan. Jujur, gue ngerasa terganggu sama itu. Tapi dia selalu berusaha ngeyakinin gue kalau ini tuh gak bakal bikin dia berubah. Awalnya iya, tapi semakin kesini gue ngerasa banyak banget yang berubah. Nah, sampai sini berarti buat lo pendengar, berarti dia itu sedang merasakan yang namanya FWB LDR. FWB sekarang ada LDR-nya cuy, anjrit. Lanjut ya. Dan dia jadi jarang ada waktu buat gue. Bahkan di masa sulit gue, akhir-akhir ini dia selalu gak bisa gue hubungin karena lagi nelpon atau apapun. Intensitas kita sekedar cuddle atau having sex pun jauh berkurang. Kalau dulu gue selalu bela-belain pulang ke Indo, atau dia yang gue give tiket, atau dia yang tiba-tiba datang untuk main kesini karena kangen banget. Tapi sekarang kayak dia nahan gue untuk jangan balik dulu dan segala macam alasan setiap gue mau beliin dia tiket kesini. Nah berarti, ini benar-benar benefit di sini nih. Karena mereka saling menguntungkan. Karena beda negara, mungkin gue yang ngasih lo tiket datang ke gue, atau lo yang modal untuk datang ke tempat gue. Cuman sekarang di titik dimana dia sudah sampai nahan untuk jangan balik dulu nih. Dan segala macam alasan siap gue mau beli tiket kesini. Berarti ya udah ada alasan di sini untuk menunda ketemu. Dari semenjak dia punya pacar, gue udah pengen pergi dari hidupnya dia. Karena menurut gue, sebelum gue tambah sakit, mending gue sakit. Karena gue kali ini milih pergi, tapi dia selalu nahan gue dan gak ngebolehin gue untuk pergi. Sementara dia masih suka hilang-hilangan. Kalau lagi mabok atau sange, langsung nyarinya gue. Bangsat. Padahal pacarnya sekarang satu kota sama dia. Antara seneng dan kesel, karena dia ternyata masih ngebutuhin gue. Bangsat emang. Ini semua udah berlangsung selama 2 tahun. Gue bukan yang gak mau pacaran atau apapun sama dia.
Tapi gue mikir dengan keadaan gue yang sekarang beda negara sama dia, takutnya berujung gue nuntut dan ribut sampai akhirnya saling gak kenal. Dan gue gak siap sama itu. Gue terlalu bergantung sama dia. Gue gak mau kita kenapa-kenapa. Cuman akhir-akhir ini gue coba buka hati lagi untuk orang lain. Tapi begitu dia tahu, dia pasti marah banget dan mohon sama gue untuk tinggalin cowok itu dan jangan pernah deket sama cowok manapun lagi. Dan bodohnya gue nurut aja sama dia, saking gue pengen baik-baik aja sama dia. Jujur, gue bingung banget harus gimana. Gue nggak tahu sih ini masih bisa dibilang FWB atau enggak, karena kita udah sama-sama pakai hati di hubungan ini. Aduh, lu semua pada dengar kan ceritanya gimana? Bagus gak? Bagus ya, anjir. Seru banget kan? Seru banget, gue yakin. Nah, gue bisa menyimpulkan sih di sini. Gue ngerasa sih ini dari fake account ini dia seorang wanita. Dia seorang wanita yang entah dia kerja atau dia kuliah di beda negara, atau mungkin cowoknya yang berbeda negara. Cuman gue di sini dari cerita yang tadi sih gue bisa menyimpulkan kayaknya ini seorang wanita yang jauh atau beda negara. Nah, di sini gue ngerasa kalau udah masuk ke tahap yang namanya FWB LDR. Ada lagi nih anjing FWB LDR. Mungkin bukan LDR karena yang tadinya sering bareng sekarang jadi jauh karena beda kota atau beda negara. Cuman gue ngerasa di sini adanya benefit dari keduanya gitu, dan adanya sebuah pengorbanan gitu. Entah yang tadi dia cerita kalau bahwasannya ketika yang misalkan gue ngasih lo tiket untuk datang ataupun dia yang tiba-tiba datang untuk nemenin gue. Nah di sini gue bisa menilai bahwasannya benefit itu ada di dalam hubungan ini gitu, walaupun jauh ya. Cuman makin kesini ketika gue tahu bahwasannya dia mempunyai pacar dan sudah berlangsung selama 6 bulan, gue ngerasa yang namanya FWB gue ini udah berubah gitu. Dan gue bingung gimana caranya kalau misalkan untuk menjaga hubungannya gitu. Sebenarnya yang namanya FWB itu, sebenarnya yang namanya FWB itu hubungan yang sama-sama teman, cuman kita sama-sama yang menguntungkan. Kita ambil poin itu dulu ya pertama. Dari sini gue bisa bilang kalau misalkan mereka itu saling menguntungkan. Cuman ketika salah satu mereka ada yang mempunyai pasangan, mungkin akan ada jarak ketika akan ada timbulnya jarak gitu. Mungkin jarak ini tercipta karena pertama, lu nih orang beda negara, jauh. Mungkin karena jauh untuk mempersingkat karena orang yang jauh tuh butuh affection coy. Butuh yang namanya sentuhan gitu kan. Apalagi yang ya lu cuma sebatas teman doang, bangsat anjing. Tapi di sini gue ngerasain kok, kalau misalkan gue menjadi ceweknya yang udah ngerasa kayak gue sayang sama lo, dan gue walaupun kita cuma FWB, cuman kalau gue FWB-nya cuma satu orang dan gue setia sama lo, ini wajib dipertahanin gue rasa. Mungkin lo bisa suatu ketika lo mencapai sebuah komunikasi yang baik, dan ketika lo punya komunikasi yang baik antara lo dan gue gitu, misalkan lo bisa nih lanjut ke hubungan yang lebih jelas, atau enggak lo bisa pacaran, atau enggak jangan deh pacaran. Kalau misalkan lo udah ngerasa cocok dan di umur lo yang udah pas, dan dari segala finansial lo, kesiapan lo untuk lanjut ke jenjang berikutnya, lo boleh aja menikah gitu. Dan di sini yang gue sayangkan adalah ketika mungkin si cowoknya mempunyai pacar, si cewek tidak masalah karena si ceweknya mempunyai tujuan untuk menjaga hubungan agar lebih baik. Namun yang gue sayangkan di sini ketika kalau lu tahu ini adalah sebuah hubungan friends with benefit, dan si cowok mempunyai pacar, kenapa si cewek ketika dia pengen punya pacar dan mau mengenal orang baru, kenapa lu larang anjing gitu? Dan ini yang disalahkan di sini. Berarti si cowok ini maruk bangsat. Dia mempunyai semuanya anjing. Dan ya itu dia. Toksiknya ada baiknya, ada benefitnya, dan ada toksiknya. Cuman kalau untuk FWB sendiri kita lihat dan
kita lihat dari sisi mana benefitnya kita ambil gitu. Dan sekarang si ceweknya bingung, ini masuk FWB atau enggak. Kalau gue bilang iya masih masuk FWB, cuman udah toxic. Mungkin awalnya lu fine-fine aja, lu bisa ngasih sama-sama saling memenuhi kebutuhan biologis gitu. Cuman makin kesini kok, karena dia udah punya pacar dan lo jauh juga, ya itu menjadi toxic dan sudah ada yang namanya larang-larangan. Dan saran gue, ya coba deh untuk komunikasi yang baik-baik, maunya gimana dan enaknya gimana. Lo mau lanjut ke tahap yang lebih serius, si cowok memilih pacarnya atau sama lo, ataupun lo menyudahi hubungan yang kayak gitu dan lo mencoba untuk mencari seseorang yang baru, ya itu baik lagi ke diri lo masing-masing. Saran gue adalah seperti tadi. Anjir, ini cerita bagus banget cuy, sumpah. Semoga sih dengan adanya saran gue bisa, ya boleh banget lo selalu gitu mau pakai saran gue atau enggak. Yang penting lo bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Thank you banget udah dengerin podcast ini gitu ya. Semoga yang di luar sana yang masih punya VB yang dekat, yang dekat gitu ya. Semoga lo bisa menjaga hubungan lo dengan komunikasi yang baik, walaupun hanya sebatas FWB gitu kan. But it's okay. Oke, segitu aja, dan gue mau bilang terima kasih yang begitu banyak buat kalian yang udah dengerin podcast ini. Jangan lupa buat selalu support dan follow Instagram di FWB Overheard FWB di Instagram, dan juga yang punya cerita boleh banget langsung DM ke gue dari message, karena gue yakin gue bakal baca kok. Cuman kalau yang cowok-cowok yang suka ngirimin, cariin lonte dong, kontol. Gue bukan biro jodoh cuy, bangsat. Gitu ya sih. See you untuk episode selanjutnya Sobat Nganu. Bye bye.